Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mekanika Rumah. Dalam video kali ini kita akan berbagi sedikit tentang instalasi air bersih di rumah kita. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup kita. Namun, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan ketersediaan air bersih itu sendiri. Contoh langsung yang saya hadapi di tempat tinggal saya, di sini air tanah atau air sumur kurang layak untuk dipakai. Airnya itu sering berwarna kuning, keruh, dan kadang bahkan berbau juga. Kalaupun tidak kuning, biasanya air yang keluar itu akan terasa asin kayak air laut. Sedangkan air bersih dari PDAM seringkali debitnya sangat kecil, bahkan tidak mengalir. Jangankan untuk mengisi air di toren atas, untuk langsung ke keran air aja itu seringkali tidak mengalir, terutama di jam-jam sibuk seperti di pagi hari sampai sore hari. Mungkin ya karena terlalu banyak yang menggunakan air PDAM tersebut secara bersamaan, sedangkan supply dari PDAM-nya sendiri terbatas ya untuk airnya, debitnya, sehingga mungkin air yang mengalir di rumah kita menjadi sangat kecil. Namun saat malam hari, terutama tengah malam, debit airnya itu lumayan deras, bisa untuk mengisi toren atas tanpa bantuan pompa. Nah, di sini saya mencoba mencari solusi untuk menghadapi masalah air PDAM tersebut. Karena mencari solusi buat masalah air tanahnya, jujur saya sudah menyerah karena saya udah 2 kali menggali sumur dan hasilnya tetap kurang bagus, dan yang terakhir malah asin. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah air PDAM tersebut, saya mencoba untuk memasang toren tanam. Nah, toren tanam ini saya fungsikan hanya untuk cadangan air saja saat air PDAM kecil dan toren atas sudah habis. Saya memang sengaja tidak memasang pompa untuk menyedot air langsung dari pipa PDAM, karena menurut saya itu bisa merugikan kita sendiri ataupun orang lain. Karena kalau kita menggunakan pompa untuk menyedot air langsung dari pipa PDAM, itu memang terlihat simpel, nggak perlu kita ribet-ribet harus menggali tanah dan nambah modal lagi buat beli toren tanaminnya. Tapi resikonya kalau kita menggunakan pompa, itu tagihan air kita bisa jebol karena saat air PDAM sedang kecil atau bahkan mati, yang tersedot pompa itu bisa saja nggak cuma air, namun udara dan kotoran itu bisa ikut kesedot pompa. Dan meteran atau flow meter PDAM itu tetap aja bakalan muter walaupun yang mengalir itu udara maupun kotoran. Bahkan muternya biasanya akan sangat cepat kalau disedot menggunakan pompa. Sudah tekor listrik, kita juga tekor di tagihan air. Selain merugikan kita sendiri, menurut saya orang lain juga sangat dirugikan kalau kita menyedot langsung air dari PDAM menggunakan pompa, karena air yang mengalir ke rumah mereka itu akan semakin kecil debitnya karena saling tarik-tarikan ya. Jadi menurut saya penggunaan toren tanam ini sangat membantu dan efektif saat air PDAM di lingkungan kita itu kecil dan sering gangguan. Nah, untuk di rumah saya sendiri, saya memasang toren tanam dengan ukuran 1000 liter. Dan untuk toren atasnya saya menggunakan ukuran 500 liter. Untuk instalasi pipa airnya, di sini kita mencoba menggambarkan dengan ala kadarnya lah ya. Oke, ini dia gambar dari instalasi pipa air bersih di rumah saya, kurang lebihnya seperti ini ya.
Nah, pertama ada perangkat apa aja sih di instalasi ini? Yang pertama di sini ada flow meter dan valve PDAM. Untuk flow meter dan valve PDAM ini sudah bawaan dari PDAM. Terus setelah itu di area turun tanam, di dalam turun tanam ini saya memasang valve pelampung. Di sini untuk fungsinya itu adalah untuk menutup aliran dari PDAM ini ya apabila di toren tanam ini sudah airnya sudah penuh. Terus saya memasang juga foot clamp di sini atau foot valve dan strainer. Jadi agar pompa tandon di sini di atas nanti bisa bekerja dengan baik. Terus saya juga menambahkan yang ini wajib sih sebenarnya wajib harus ada itu adalah jalur venting. Nah, jalur venting di sini atau lubang pernapasan lah. Di sini fungsinya ini agar aliran di dalam toren tanam ini bisa lancar. Terus selanjutnya saya di sini juga memasang check valve. Check valve di sini saya pasang ini fungsinya adalah agar air yang sudah mengalir ke rumah kita, ke toren atas atau kemana itu tidak mengalir balik ke arah PDAM. Terus selanjutnya di atasnya di sini saya memasang dua buah pompa. Satu pompa sumur, yang satunya pompa tandon buat mompain di toren tanam ke toren atas. Nah, setelah dari pompa ini, di sini saya memasang juga stop valve ya, stop kran. Stop kran di sini ini fungsinya ya apabila terjadi kerusakan di pompa, kita bisa dengan mudah ya untuk melepasnya. Jadi kita tutup, terus kita lepas saja pompanya. Nah, untuk selanjutnya di area toren atas, saya juga menambahkan valve pelampung, terus venting juga pastinya, atau lubang pernapasan, terus sama level switch. Nah, atau sering disebut juga dengan radar ya. Level switch di sini ini fungsinya untuk memerintah si pompa ini kapan dia harus bekerja, kapan dia harus mati. Terus ada juga drain di sini jadi untuk membersihkan isi torennya, untuk membersihkan si toren itu sendiri. Jadi kita biar mudah kita tambahkan drain. Dan setelah pengeluaran dari toren atas, saya menambahkan juga di sini satu buah lagi check valve. Jadi check valve di instalasi ini ada dua ya. Check valve di sini saya pasang ini fungsinya agar apabila toren atas ini udah penuh dan valve pelampung ini sudah menutup, air dari PDAM itu nggak terus-terusan mengalir karena bisa aja air dari PDAM itu tetap mengalir melalui lubang keluaran dari toren ini. Karena ini kan di bypass di sini ya. Jadi air bisa langsung mengalir ke sini dan nyampe luber, bisa saja luber dan airnya akan mubazir. Oleh karena itu saya pasang di sini check valve biar buat ngeblok air yang dari arah bawah. Jadi air hanya bisa mengalir dari toren ke bawah. Terus di sini ada keran-keran air. Untuk skema pertama, itu apabila air dari PDAM debitnya sedang besar dan tekanan airnya juga sedang besar, ini air dari PDAM ini pertama akan masuk melalui flow meter, terus melalui valve di sini, dan ini sebagian akan masuk untuk mengisi toren tanam di sini, dan sebagian ini akan diteruskan masuk ke arah keran-keran air di rumah kita ya, dan sebagian juga dibagi untuk mengisi di toren atas. Nah, untuk di toren tanam apabila airnya di sini mengisi sudah penuh, valve pelampung di sini akan menutup sehingga sudah tidak ada aliran lagi ke arah toren tanam. Dan kemudian yang arah ke toren atas juga sama. Apabila toren atas ini sudah penuh, valve pelampung di sini juga akan menutup sehingga tidak ada aliran lagi dari air PDAM tersebut. Apabila air di PDAM ini sedang besar dan kita membuka keran air di sini, ini air yang akan mengalir itu adalah air yang langsung dari jalur PDAM di sini. Dia akan langsung keluar ke arah keran yang kita buka ya di sini. Nah, untuk selanjutnya skema apabila dari air di PDAM ini sedang kecil atau nanggung.
Jadi untuk mengisi toren atas itu tidak mampu, tapi masih keluar ke keran air. Nah, alirannya itu ya sama aja. Ini dari PDAM akan masuk ke sini, sebagian akan mengisi ke toren tanam, dan sebagian ini mengalir ke keran air. Nah, di keran air yang kita buka ini, airnya itu juga akan dibantu debitnya itu dari keluaran dari toren atas ini. Jadi ketika air PDAM kecil, toren atas ini akan membantu menambah debit air ke arah keran air yang kita buka. Nah, apabila air di PDAM ini terus-terusan kecil, otomatis toren di atas ini akan airnya selalu berkurang dan nyampai ke level switch ini bekerja. Apabila level switch ini sudah bekerja, karena level air di toren atas sudah sangat rendah, ini akan memerintahkan pompa tandon di sini, ini untuk bekerja, untuk memompakan air di toren tanam di sini, ini dipompain melalui sini, pompain ke arah toren atas dan keran air. Nah, apabila di toren atas ini sudah penuh, level switch ini akan bekerja terlebih dahulu sebelum valve pelampung ini menutup. Jadi tidak ada tekanan yang berlebih di jalur pipa. Nah, level switch ini bekerja dan pompa tandon tadi mati. Dan air di PDAM ini akan mengisi kembali, walaupun kecil dia akan mampu untuk mengisi toren tanam karena toren tanamnya lebih rendah dari header PDAM, jadi air walaupun kecil tetap akan mengalir ke dalam toren tanam ini. Nah, untuk skema yang ketiga, yaitu apabila PDAM di sini ini mati nih. Mati yang cukup lama, misalkan 2 hari, sedangkan di toren atas ini sudah habis, nggak ada air, dan toren tanam juga habis, tidak ada air. Ini otomatis kita bisa dengan mudah memilih pompa pompa sumur ini untuk kita operasiin. Jadi kita tinggal tukar nih stop kontak di sini, kita colokin ke stop kontak ini. Maka pompa sumur ini akan bekerja mengisi di sini, mengisi ke arah toren atas maupun ke keran air ya, walaupun airnya asin ya. Di sini ketika toren atas ini sudah penuh, level switch ini akan memutus arus ke arah pompa sumur ini. Jadi pompa sumur akan mati. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.